Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini temanya adalah Uchie Kaitemo I desu ka. Tema Uchie Kaitemo I desu ka ini tentang apa? Nanti temanya tentang memohon izin secara halus. Jadi tema ini berkaitan dengan memohon izin. Kosakata barunya ada 4, yaitu ada karimas, ada kasimas, sukaimas, dan osakini. Karimas itu artinya meminjam, kasimas mengembalikan, sukaimas memakai, osakini lebih dahulu atau terlebih dahulu. Karimas meminjam, kasimas mengembalikan, sukaimas memakai, osakini lebih dahulu. Baik, lanjut untuk pola kalimat. Pola kalimatnya nanti ada 2. Yang pertama adalah untuk pola kalimat yang pertama adalah kata kerja bentuk te mo I desu ka. Pola kalimat ini digunakan untuk meminta izin. Kata kerjanya adalah kata kerja bentuk te. Silakan dibuka catatan kalian di kelas 2 tentang kata kerja bentuk te. Karena ini sudah dipelajari, silakan dibuka-buka lagi. Mo I desu ka kalau diartikan ini bolehkah, artinya ini bolehkah. Nah, bolehkah bentuk T-nya ini apa? Bolehkah titik-titik. Contoh, contohnya yang gampang. Di sini masih bentuk mas ya, nanti kita ubah ke bentuk T biar kalian paham dulu. Kita tuliskan bentuk masnya dulu. Tabemas mo I desu ka, bolehkah makan. Karena di pola kalimat di sini bentuk T, maka kita ubah kata kerja masnya ini ya, diubah ke dalam kata kerja bentuk T. Tabemas, kata kerja bentuk T-nya adalah tabe te. Gampang. Untuk golongan kedua masnya tinggal diganti dengan T. Tabe temo I desu ka, bolehkah makan, artinya seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan tidur, bahasa Jepangnya tidur adalah nemas. Berarti ne temo I desu ka, bolehkah tidur. Itu untuk golongan yang kedua. Kalau golongan yang pertama, misalkan yang pertama berenang, oyo gimas kata kerjanya. Pertama masnya diubah ke bentuk T. Ada yang ingat? Oyo gimas, oyo ide mo I desu ka. Jadi enggak semuanya bentuk belakangnya T ya, ingat ya. Oyo ide mo I desu ka. Kalau bolehkah duduk bahasa Jepangnya suarimas. Diubah ke bentuk T, sua te. Suatemo I desu ka, bolehkah duduk. Misalkan lebih spesifik lagi, bolehkah duduk di sini? Kokode suatemo I desu ka. Contohnya ini ya, kokode suatemo I desu ka. Misalkan contoh dari golongan yang ketiga yang melakukan, misalkan belanja kaimono shimasu.
Okaimono shitemo ii desu ka? Bolehkah berbelanja? Misalkan satu lagi ya, ini menggunakan kosakata yang tadi, yang baru. Contohnya osaki ni uchie kaetemo ii desu ka? Artinya apa? Osaki ini apa? Lebih dahulu. Uchi rumah. Kaete dari kata kaerimas artinya pulang. Mo ii desu ka? Bolehkah? Tinggal kita rangkai. Bolehkah pulang ke rumah lebih dahulu? Osaki ni uchie kaetemo ii desu ka? Bolehkah pulang ke rumah lebih dahulu? Sekarang kalau izin, misalkan nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka ya, misalkan izin ke toilet atau izin ke belakang pakai bahasa Jepang, ada yang bisa? Misalkan pergi ke toilet, pergi ikimas, toilet toire, berarti tinggal diganti, nggak usah pakai osaki ni, toire pergi, ikimas itemo ii desu ka? Toire itemo ii desu ka? Bolehkah pergi ke toilet? Kurang lebih artinya seperti itu. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk pola kalimat yang kedua. Oh ya, maaf, sebelum ke pola kalimat kedua, kan ini meminta izin ya, pasti ada jawaban. Karena pertanyaan, masuknya pertanyaan kan, izin menanyakan diizinkan atau enggak, pasti ada jawaban. Jawabannya boleh dan tidak. Kalau boleh, jawabannya hai ii desu. Kalau tidak boleh, iie ikemasen. Jawabannya ini ya. Kalau boleh pakainya hai ii desu, ini ya silahkan. Iie ikemasen berarti bisa diartikan jangan, tidak boleh. Karena di sini ada masen, larangan. Bentuknya bukan larangan, kesannya ini negatif. Jadi menandakan yang negatif ya, tidak boleh. Paham ya? Kalau boleh jawabannya hai ii desu. Kalau boleh jawabannya ii desu. Kalau tidak boleh iye ikemasen. Selanjutnya pola kalimat yang kedua. Untuk pola kalimat yang kedua ada kata kerja atau kata sifat node, terus kata kerja bentuk te mo ii desu ka. Jadi bedanya antara kata kerja yang pertama dan kedua, di sini ada kata kerja bentuk kamus ya, gampangnya bentuk kamus bisa, bentuk te juga bisa, bentuk ta juga bisa, bentuk mas juga bisa, atau kata sifat. Untuk gampangnya di sini biar kalian mudah ya, bentuk mas saja ya, kata kerja bentuk mas. Di sini kata sifat node. Node ini bisa berarti karena. Di sini izinnya digunakan untuk meminta izin disertai alasan. Jadi nantinya karena titik-titik, bolehkah titik-titik. Contoh, untuk contohnya di sini ada atamega itai node, artinya kata sifat yang itai. Kokode netemo ii desu ka? Karena
sakit kepala, bolehkah tidur di sini? Jadi meminta izinnya karena ada alasannya. Alasannya di sini atamaga itai. Izinnya tidur di sini. Atamaga itai node kokode netemu desu ka? Misalkan kalau enggak atamaga itai node osakini kaetemo desu ka? Karena kepalanya sakit, bolehkah pulang duluan? Kalau dulu kalian mungkin bisa ya, pas pembelajaran tatap muka izinnya seperti itu. Contoh yang kedua yang menggunakan kata kerja. Contoh yang kedua, mohon maaf ini ternyata untuk kata kerja masnya tidak bisa dipakai, jadi yang digunakan adalah kata kerja bentuk kamus. Contohnya di sini adalah netsuga arimasu. Netsuga diubah ke bentuk kamus, arimasnya a. Karena bentuk kamus vokalnya diganti dengan u. Netsuga aru node, karena panas. Osakini kaetemo desu ka? Karena panas, bolehkah pulang lebih dahulu? Contohnya seperti itu. Misalkan ada lagi sepiga demas, apa ya, batuk. Sepiga deru node osakini kaetemo desu ka? Karena batuk atau tenggorokannya sakit, bolehkah pulang lebih dahulu? Contohnya seperti itu. Node ini bisa diartikan sebagai karena, untuk menyatakan alasan. Paham ya? Jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat komen ataupun lewat WA. Selanjutnya saya akan bahas tentang tema yang kemarin lewat PowerPoint, yaitu tentang doshitan desu ka. Tetapi yang saya bahas di sini hanya pola kalimatnya saja. Saya harap nanti kalian dengan melihat videonya akan lebih paham. Baik, lanjut ke pola kalimat doshitan desu ka. Untuk seperti yang di request kemarin ya, untuk yang doshitan desu ka akan saya jelaskan lagi, tapi untuk pola kalimatnya saja karena kosakatanya menurut saya sudah jelas. Di sini pola kalimatnya adalah kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk ta atau kata sifat endes. Fungsinya untuk apa? Ini untuk menjelaskan keadaan atau memberitahu keadaan kita seperti apa. Berarti di sini bisa menggunakan kata kerja yang digunakan, bisa kata kerja kamus, kata kerja bentuk ta yang kemarin sudah diajarkan, atau kata sifat plus endes. Contohnya di situ ada apa ya, kazeo hikimasu. Kazeo hikimasu ya. Di sini kazeo hikimasu artinya adalah masuk angin. Karena yang digunakan adalah kata kerja kamus, hikimasu diganti bentuk kamusnya adalah hi. Masnya ini dihilangkan, vokalnya diganti dengan u. Berarti kazeo hiku endes, menjelaskan bahwa si pembicara sedang masuk angin. Kazeo hikundes. Seperti ini ya, kazeo hikundes. Desnya tetap. Ini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kamus, hikundes. Contoh lagi satu, misalkan apalagi ya,
Contohnya adalah Sekigademas. Sekigademas. Ini masih bentuk mas, diubah dulu ke bentuk kamus. Berarti sekiga, masnya dihilangkan. Demas itu kata kerja yang kedua, masnya diganti dengan ru, berarti sekiga de rundes. Nah, jadinya seperti ini, sekiga de rundes. Kalau yang dari gambar itu kebanyakan kalau enggak kata diubah kata kerja kamus, maaf ya, mengubahnya dari kata kerja kamus atau kata sifat yang tak bisa, tapi saya jarang pakainya. Sekarang yang kata sifat itu yang pakai kata tai di belakangnya. Itai artinya adalah sakit itu sifat. Kalau yang pakai kata sifat bagaimana? Contohnya adalah atamaga itai des. Atamaga itai des artinya kepalanya sakit. Cara mengubahnya gimana? Kata sifat tambah endes, ini desnya cuman diganti atamaga itain des. Sesimpel itu, segampang itu. Anggap saja ini tidak usah dipakai dulu, kalian pakainya yang bentuk kamus atau kata sifat karena paling gampang. Atamaga itain des. Contoh lagi, misalkan sakit gigi, haga itain des. Nah, setelah itai tambah desu. Gampang ya. Saya harap kalian sudah paham untuk tema doshitan desu ka. Terus untuk minggu depan adalah ulangan temanya dari doshitan desu ka dan yang kemarin, minggu kemarin apa ya, saya lupa. Doshitan desu ka dan kusuri o nonda hogai desu, berarti menanyakan keadaan dan memberikan saran. Minggu depan ulangannya jam 10 serentak semuanya, mulai jam 10 sampai jam 11. Yang nggak ikut ulangan remedi, itu saja, tidak ada dispensasi karena ulangannya mudah, 5 soal. Untuk pagi absennya tetap lewat WA. Terus ada materinya sedikit, lanjut dengan ulangan menunggu link dibagikan oleh saya seperti biasa. Baik, sekian. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan untuk tanya lewat komentar di YouTube bisa, japri, atau lewat grup juga bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.